Mereka gimana kalau ngeliat kamu? Kan aku lihat di rumah sakit anak-anak tuh nyuapin Ya, apa. betul. Sampai sekarang mereka gimana? Aku setelah recovery itu belum ketemu mereka lagi karena kita berpisah itu kan. Kita emosi sesaat yang melihat ini langsung yang kayak pisah aja gitu kata-kata itu. Dan itu kan dilayangkan oleh pihak Dila. Masih yang pengen pisah itu gak ada yang pengen pisah. Ayo aku ajak umroh tanggal 17. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Allah. Ya semoga bisa ya. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan aku bener-bener happy banget hari ini bisa langsung ketemu lagi dengan sahabatku yang orang baik yang Aduh, bener-bener ya Allah, waktu mendengar kabar beritanya di Swiss tuh aku sampai nangis. Salah Ya satu Allah. orang yang sakit tuh aku gitu. Sampai aku doain kamu dari jauh. Ada Indra Bekti. Aduh, gimana kabarnya sih? Kabarnya sehat sebenarnya, cuman ya masih recovery. Ini mata aku udah dioperasi untuk bisa lihat gitu, yang sebelah kiri ini karena adanya di bulan Desember, tanggal 28 Desember itu pas tepat ulang tahun aku. Kita adain acara syukuran juga itu lagi siaran radio gitu. Teman-teman pada bikin itu ya kayak mau syukuran tadinya gitu. Terus ya mungkin kecapean banget gitu karena ternyata selama di bulan Desember itu cukup padat tuh gitu kan. Terus ada syuting dulu sebelumnya 3 bulan juga, syutingnya live delay. Jadi pagi harus ditayangin. Jadi syutingnya tuh jam 11 sampai jam Tapi kamu kan emang kalau kerja gak inget iya, waktu. bener. Mana Itu apa bener terus banget. diundang orang selalu dateng. Iya betul. Orang minta tolong apa-apa dia pasti Insya ada. Allah. Nah itu mungkin kecapean-kecapean itu akhirnya ujung-ujungnya 28 Desember itu pecah pembuluh darahku nih gitu. Jadi lagi mau pupup itu lagi siaran, padahal udah siaran. Terus aku mau pupup bentar, terus tiba-tiba akunya muntah-muntah katanya. Terus ya udah aku langsung kolaps dan ditemukan oleh driver aku dan beberapa orang dari V-Radio. Terus dibuka, didobrak pintunya karena denger aku ngorok gitu, kayak gitu-gitu. Aku tuh sempat pikir kamu bukan serangan jantung berarti ya. Berarti itu gak ada urusan. Itu pecah pembuluh darah di kepala. Di kepala itu ternyata merembes itu duit ya Bu ya. Kalau ingatnya duit aja ini kan. Kalau lagi sakit tuh mikirinnya duit. Bener bu. Terus itu merembes ke I don't know ya, itu apanya si mata gitu, pun yang paling ujungnya mata itu, lensanya mata yang paling kecil itu yang paling penting. Itu si darah ke situ gitu. Jadi membuat ketutupan mataku ini nggak bisa lihat gitu. Pada saat kamu nggak sadar. Jadi, itu pada saat nggak sadar itu kan sempat sadar dong. Iya sadar itu, sempat sadar. Besok siangnya gitu, besok siangnya katanya sadar ya Cip. Ya jadi udah siangnya sadar. Udah sadar. Terus gitu matanya nggak kelihatan gitu karena burem atau bener-bener gak lihat. Bener-bener nggak lihat ya karena ada burem darah karena menutupi merembes itu tadi merembes kamu itu bilang ya. Terus akhirnya ya dioperasi. Operasi dulu ya, jadinya dibius. Nah baru sadar di bulan Maret kayaknya ya. Enggak, itu langsung dioperasi. Jadi memang benar awalnya dugaannya ke jantung dulu. Iya, karena maaf kayak mamahku juga posisinya ini kita cerita, jadi kita kasih ilmu juga ke orang bahwa di kamar mandi itu adalah tempat yang paling memang harus berhati-hati. Betul banget. Karena banyak orang tuh yang kena serangan jantung. Kakakku, dua-duanya dalam kondisi lagi buang air. Seperti kalau mereka ya amit-amitnya serangan jantung membersihkan dulu. Terus tiba-tiba lagi neden keluar
langsung serangan jantung, nggak jatuh posisinya gitu. Iya, mama, gitu. itu mama. Aku gitu juga. Nah, kakakku juga posisinya di kamar mandi duduk pas udah di ini, udah kalau mamaku masih duduk walaupun begini, kakakku udah setengah melewat. Begitu posisinya serangan jantung. Nah, waktu aku kena meningitis 2012, yang aku jatuh pas sholat itu was wudu di kamar mandi juga, itu udah oleng. Udah oleng, cuma lagi syuting film kan. Tahu sendiri kalau lagi syuting film kan takut gimana gak enak sama kru apa. Iya betul, kita cepat-cepat maunya gitu. Ya sholat maghrib. Akhirnya aku merasa tuh di toilet kalau aku nggak kuat itu udah jatuh juga. Ya Allah. Terus aku langsung sholat maghrib, tiba-tiba nggak kuat jatuh, kepalanya meningitis. Jadi kondisi dia juga memang di toilet ya waktu itu, tapi kondisinya bukan serangan jantung. Bukan. Dokter bilang nggak sih kalau pecah pembuluh darah itu karena apa? Tuh aku belum dapat infonya tuh. Kan apa Jadi kalau penyebabnya itu banyak hal, kecapean, stres, kemudian juga dari hipertensinya babang juga. Oh iya, aku ada hipertensi deh. Hipertensinya itu aku jadi lupa mau cerita itu. Kamu tahu udah lama belum punya hipertensi? Udah, aku sampai minum obatnya juga kan. Masih muda udah hipertensi. Itu dia Bu, aku juga bingung. Jadi ya dokternya sih sebenarnya kalau memang rutin minumnya tuh jadi malam siangnya tuh apa gitu, siangnya tuh harus minum apa gitu. Udah dapat gitu ya. Nah, tapi males minum. Iya. Karena merasa fine aja gitu. Iya, itu terus, makanya kalau udah ke dokter terus dikasih obat tuh jangan nggak diminum gitu ya. Minum obat warung. Oh, kita itu sama. Apa kayak minum itu kan. Itulah itu nggak apa-apa di sini. Sebenarnya minum obat warung itu kadang-kadang cesplong juga buat kita. Betul. Tapi kalau udah jadi imun gitu karena sering. Betul. Karena sering gitu kan. Iya benar. Jadi aku seringnya yang itu. Jadi si nya malah nggak keminum gitu karena nanti kalau misalnya baru kerasa yang pusing banget baru deh minum yang itu. Jadi aku juga nggak mau obat-obatan terus gitu mungkin ya. Benar. Kadang-kadang kan kita juga takut nanti efeknya bisa kemana. Betul, Bu, itu dia. Kamu hipertensi, aku hipotensi namanya. Hipotensi tuh? Renter di bawah. Alah. Ya aku bilang aku blackout jatuh. Aku 6545 tuh hipo. Kalau ya kamu tuh hipertensi. Iya betul banget. Oke, akhirnya di hari ulang tahun kamu itu pada saat kamu sadar keesokan harinya kamu masih under obat ini berarti ya? Pasti, obat aku nggak ingat. Aku pokoknya Desember itu Desember awal sampai akhir Januari. Terus kemudian Januari, Februari itu aku nggak ingat apa. Ini udah bulan apa Bu? Februari, Maret. Ini Maret ya. Iya. Baru yang inget-inget ya Februari Maret itu nih baru kebangun saat itu. Loh, kok aku di rumah sakit lagi gitu. Iya. Ada apa ini gitu, tiba-tiba Februari itu gitu ya. Terus inget-inget apaan sih nih, kenapa nih gitu. Terus baru ketemu sama saudara-saudara, sama teman-teman, istriku gitu. Terus mereka ceritain pelan-pelan balik lagi ditata lagi masing-masing gitu karena memang puzzle yang kan ini kayak puzzle ya. Betul. Ditata lagi, dipasang lagi, diingetin lagi gitu. Sama orang-orang yang mungkin aku mereka datang ke rumah sakit segala macam, enggak ada yang aku inget. Jadi baru ada beberapa video-video yang ada tuh dari Dila tuh yang ngasih lihat itu video-video itu. Loh, ini datang toh. Itu kalau kita dulu dengan kondisi begini aku mau kesana kan juga was-was. Jadi waktu itu aku hubungin Dila, terus kita dari grup suara juga, terus betul. Kita juga aku kan suka, kalian kan suka Lumiere tuh, aku kirimin juga. Aku dapet itu terus aku bilang sama Dila kapan ada waktu untuk bisa aku nengok, aku pengen nengok. Tapi waktu ketemu Tendi sempat podcast dia bilang nanti tunggu recovery aja, karena sekarang masih yang keluarga dan yang kayak Tendi gitu. Ya Bu Santi juga termasuk keluarga juga. Iya maksudnya kita mendoakan kamu lah dari jauh. Tapi sekarang kamu tuh merasa udah merasa 100% aku udah enak atau kayak aku masih recovery nih, masih kadang-kadang ada hal-hal yang aku mungkin lupa, miss atau apa gitu. Masih recovery. Masih menjalani pengobatan juga gitu khususnya untuk fisik, ingatan semuanya gitu masih terus untuk kadang-kadang diingetin sama keluarga gitu. Ini harusnya begini ya. Ini itu tadinya tuh kayak gini gitu. Hari ini aja juga ya harus ditemenin Cipta adikku ini. Harus lah, karena kan kita ya maksudnya kamu belum total 100% recovery kan. Jadi kalau nggak ada jagain juga. Iya, makanya nanti April insya Allah ini mau
diambil di selaputnya. Oke. Jadi insya Allah ini kayak yang sebelahnya. Iya betul. Maaf aku mau tanya, itu kan merah ya? Gak ada masalah itu begitu? Ini gak ada masalah. Emang masih rada gatel aja karena masih recovery karena baru dioperasi. Jadi gak masalah. Tunggu sebulan ini katanya. Tapi kamu makanya kayak lihat aku samar. Kalau begini jelas, kalau lihatnya dua mata gini samar. Kayak samar ya. Karena ini hampir mau menutupi gitu, tapi nggak masalah gitu. Tetap aku bisa lihat sekeliling ini masih normal gitu. Karena ini udah dioperasi betul. Cuman ya itu kan karena kalau sebelah sini yang ada scratch di belakang mungkin karena aku kucek gitu waktu awal-awal kadang-kadang gitu. juga nggak sadar gitu. Jadinya layar belakang itu atau retinanya gitu mungkin mungkin kena benang-benang ada itu. Ada pengaruhnya lah karena kan ada pengaruhnya. Saraf gitu banyak banget kan di seluruh mata tubuh kita, apalagi di mata betul, gitu. Betul banget gitu. Jadi akhirnya ya itu aku lihatnya Teh Shanti mah hidungnya nggak ada, nggak ada gitu. Tapi kalau aku lihatnya gini, bisa lihat dari arah sini itu kelihatan, arah sini itu kelihatan gitu. Jadi kalau langsung nggak kelihatan. Tapi Bekti sendiri dikasih kayak kesempatan lagi, maksudnya alhamdulillah betul. Sudah lewat masa kritis ya gitu. Apa sih yang kamu rasain pernah ngelewatin itu terus kamu sama Allah diberikan lagi insya Allah kesehatan yang bisa 100% kembali lah seperti dulu gitu. Jadi pada saat aku pingsan itu di kamar mandi terus udah tiba-tiba bangunnya di rumah sakit ya. Di bulan yang lain lah gitu. Bulan yang lain di sekitar Februari akhir ya kayaknya ya gitu. Udah di situ aja gitu loh, kok di sini aku bilang gitu. Jadi ternyata aku pingsan pas 28 Desember itu udah gak inget apa-apa. Dan ternyata aku banyak kegiatan-kegiatan yang aku lakuin katanya aku ada fisioterapi gitu. Oh jadi aku pernah lihat kan, aku selalu pantau kamu nih dari Instagram aja supaya lihat apa sih yang sekarang dia gimana gitu kemajuannya. Itu kamu gak sadar pas fisioterapi? Gak sadar. Orang nanya apa, orang masuk ke dalam rumah sakit itu seperti apa, diobatin kayak apa segala macam tuh nggak sadar, nggak inget akunya. Terus ngomong ada ngelantur nggak? Nggak tahu deh tuh. Jadi kalau untuk ngomong, alhamdulillah sih nggak ngelantur ya. Itu nyambung ya Cip? Nyambung kalau ketemu gitu. Sama kan bahaya juga kalau ngomongnya mengatur-ngatur lah ya. Dokternya juga bilang sangat ini banget gitu ya, kagum lah sama recovery-nya Babang ini luar biasa gitu. Jadi satu, ketika sadarnya pun cepet banget. Orang lain tuh biasanya 24-48 jam itu baru benar-benar full sadar. Masya Allah. Bang Indra itu 18 jam udah full sadar, menggerakkan tangan, ngomong juga jelas. Itu dia tuh, nggak inget. Tuhan masih ngasih kamu kesempatan. Betul banget sih, luar biasa. Jadi apa ya, dan Allah juga nggak kasih yang aku kan biasanya kalau misalkan kita pingsannya kayak gitu, entah kita lagi ada di alam apa kita tanyain mungkin atau apa, mimpi apa gitu, nggak ada. Jadi bener-bener blank, terus langsung bangun tahunya tuh sadarnya yang pas di Februari akhir itu. Tapi kan di tengah kamu lagi menghadapi cobaan ini gitu, aku ada dengar lagi nih ada cobaan lagi tiba-tiba dalam hidup. Aku nggak apa-apa nanya ya. Yang aku tahu kalian tuh kan damai, bahagia, anak ada udah 2 gitu. Apakah ini memang jalan terbaik yang kalian ambil? Ya belum tentu juga ya. Jadi jalan yang terbaik juga belum tentu juga. Saat ini kita lagi coba untuk istirahat dulu deh gitu. Mungkin nanti ada mukjizat apa yang bisa mengembalikan kita bersatu kembali, mungkin aja kan kita bisa. Tapi saat ini aku coba istirahat dulu, kita sama-sama, itu kesepakatan kita bersama kok. Ya, kita kan juga nggak pengen aku dengar spekulasi yang orang ngomongnya aneh-aneh gitu. Apalagi kalian pasti nggak mudah ya Bek ya. Betul, nggak mudah banget dan nggak pengen aku sebenarnya ada perpisahan seperti ini, tapi daripada kita saling menyakiti, mungkin kecapean urus aku dulu, tapi memang itu udah tugas istri, tapi dia ngurus anak-anak juga gitu. Ya hidup itu harus memilih. Aku milih untuk yang biar aku sendiri dulu, biar aku dengan keluarga, biar aku bisa
recovery dulu. Mungkin yang namanya kita sedang sakit kan kita nggak pernah tahu ya apa yang kita utarakan, apa yang kita perbuat ya. Memang betul. Dibutuhkan kebesaran hati yang luar biasa banget untuk bisa bertahan. Tapi aku pun sebagai perempuan tidak mau menyalahkan kedua belah pihak, karena bagi aku pas rumah tangga itu kan kayak roller coaster, fluktuatif gitu. Kita nggak bisa nyalain kok ditinggal atau enggak kok ini begini nggak bisa. Yang tahu hanya kalian berdua. Iya betul gitu. Betul banget. Tapi mohon maaf. Buat aku temen yang tahu gimana maksudnya Dila dari yang kamu sakit sampai sehat atau apa, gimana juga kemarin ngerawat punya anak yang cantik-cantik. Itu ada rasa sedih gitu loh, kayak apa mungkin kalian bisa kalau dikasih kesempatan lagi ya sama Allah mungkin bisa ya. Ya aku juga jadi ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Tapi yang mau aku tanya, kenapa gak coba dibanding bercerai, kalian break dulu untuk sama-sama introspeksi diri dan masing-masing dulu? Itu dia, mungkin kita emosi sesaat yang melihat ini langsung yang kayak udah kita pisah aja gitu, kata-kata itu. Dan itu kan dilayangkan oleh pihak Dila. Aku hanya bisa berharap, karena aku juga ternyata melihat hari ini foto lain, video lain yang indah banget. Kalian tangis-tangisan berdua, meluk. Yang menurut aku kalian masih bisa perjuangin kok. Aku yakin banget. Ya, insya Allah doain, mohon doanya. Ada anak 2 yang cantik, yang pinter. Nih, aku lihat foto itu, aku jujur kayak amazed dengan kalian yang bisa menguatkan. Dan berapa tahun rumah tangga? 12 tahun, 13 tahun. Dan itu gak sedikit gitu. Cobaan kalian kan udah dari tahun keberapa. Masih yang pengen pisah itu, gak ada yang pengen pisah. Tapi daripada kita saling nyakiti untuk sementara ini dulu, takutnya malah makin menjauhkan kita nih. Kita dengan kita istirahat seperti ini dulu, mungkin ya malah kita jadi lebih dekat, lebih kayak kakak adik itu, lebih perhatian, lebih apa gitu. Dia tanya terus ke aku, perhatian dia tuh luar biasa. Apalagi pada saat aku sakit ini juga luar biasa perhatiannya. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Ya kalau dari keluarga sih kita selalu apapun itu support Bang Indra gitu ya. Karena bagaimanapun ya mau kemana lagi dia berpulang kalau bukan ke keluarga gitu. Di keadaan jatuhnya, di keadaan dia lagi di atas ya, kita sebagai keluarga akan selalu ada untuk Bang Indra gitu ya. Dan that's so sweet ya. Betul, makanya untuk hal ini kita kembalikan sepenuhnya ke Bang Indra. Jadi keluarga gak ikut campur lah, karena ini kan urusan rumah tangga ya. Tapi aku yakin, aku juga cuma bilang ke netizen bahwa jangan membuli salah satu dari mereka, karena aku yakin kalian tuh tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga mereka. Betul. Sampai juga bisa ada foto ini kan bukan berarti yang satu jahat yang satu baik tuh enggak gitu. Jadi kayak mudah-mudahan lah, aku doakan pokoknya Bekti recovery. Amin. Jangan mikirin yang sedih-sedih dulu, jangan yang stres-stres. Sekarang Bekti juga mungkin udah mulai kerja belum? Ya, pas waktu recovery sempat ada konser. Aku lihat. Nah, tuh bisa udah. Iya, itu aku diberi kepercayaan sama teman-teman. Emang kebetulan memang sebelum aku sakit tuh udah dijanjiin gitu, emang aku bakal jadi MC-nya untuk konsernya Blue ya gitu. Tiba-tiba aku sakit itu, jadi malah tadinya produsernya tuh hampir, wah kenapa bisa seperti itu ya? Kita tuh nggak pernah memberikan pekerjaan sama orang yang lagi sakit gitu katanya. Tapi alhamdulillah diberi kepercayaan sama David ya yang promotornya gitu. Dan apa itu ingat kamu kejadian itu? Ingat lupa sih sebenarnya. Habis acara tiba-tiba ditanya
Tadi gimana? Di atas rasanya gimana? Emang tadi ngapain ya? Ya tuh itu dia. Tapi sekarang masih begitu nggak? Masih suka missing link? Ada yang miss gitu nggak? Ya akhirnya kalau untuk si konser Blue itu akhirnya oh ya alhamdulillah ya aku bisa ini, karena ada videonya sedikit aku ingat kita tuh kalau lagi ngintip cutut gitu. Berarti memang nggak boleh paksain dulu untuk kerja, biar recovery dulu sampai pemulihannya bener-bener sehat. Ya baru. Itu mungkin dari manajer aku ya biar itu bisa pengen bikin kamu happy juga kali bener. Kan kerja happy-nya kamu tuh kerja. Betul banget itu salah satunya. Itu pas Blue itu kapan ya, bulan Februari. 14 Februari. Pas Valentine. Ya berarti betul aku udah inget lagi tuh sebelum sebelum Blue itu ya. Udah yang kayak merasa bahwa gue di mana nih, bangun-bangun tiba-tiba lagi di apa namanya tuh fisioterapi di rumah sakit ya gitu. Terus melihat itu mungkin teman-teman langsung ayo si Bekti kayaknya udah recovery ini udah bisa nih gitu. Terus langsung manajer juga udah langsung bilang ke promotornya. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan kerja itu tuh seneng banget, dan itu orang semua doain gitu kayaknya ya. Masya Allah. Bekti. Gak usah pada saat itu, pada saat tahu kamu sakit juga mungkin semua yang kenal maupun tidak banyak yang mendoakan gitu. Makasih ya. Makasih. Anak-anak gimana? Kamu maksudnya sama anak-anak inget dong. Iya dong. Terus mereka gimana kalau ngeliat kamu? Kan aku lihat di rumah sakit anak-anak tuh nyuapin betul. Sampai sekarang mereka gimana? Aku setelah recovery itu belum ketemu mereka lagi karena kita berpisah itu kan. Oh jadi sekarang belum ketemu. Nah nanti rencananya minggu depan. Udah mau ketemu. Nah itu bikin kangen aku gak? Kangen banget. Iya kan. Sampai mimpi-mimpi mereka udah luar biasa tuh dua anak itu kan. Dan mereka pasti kangen banget sama papanya. Bener pasti. Aku tuh kalau lagi ambil wudhu, ambil apa tuh pas lagi ini tuh inget muka-muka wajah-wajah mereka yang lagi gangguin, yang lagi berisik, lagi iseng ayahnya. Pokoknya semuanya wajah-wajah. Karena kan ada video pas jam 12-nya ulang tahunnya tuh dia masih sehat. Kamu dikasih ulang tahun sama anak-anak sama Dila ya kan? Iya, ada di video kamu juga pas ulang tahun kamu sebelum kamu collapse. Iya. Terus apalagi sih cerita yang menurut kamu sekarang tuh sebenarnya Bekti sendiri selain recovery apa nih kayak ke depan udah mulai menyusun, aku tuh pengen jalan-jalan atau aku pengen apa sih yang pengen dilakuin apa? Pengen jalan-jalan itu bener banget. Iya kan? Karena kan kerja terus sudah dulu kan. Jadi tuh sama anak-anak sebelum setelah pisah nih sama Dila kita udah yang seperti tadi kita udah pelukan. Itu kita pengennya tuh ya jalan-jalan aja nggak apa-apa katanya. Nanti sama sahabat-sahabat ya mungkin atau ya hanya keluarga aja juga nggak masalah katanya gitu. Jadi aku Dila dan anak-anak aja kita jalan-jalan nggak masalah gitu. Tapi paling ya entah itu ranjangnya dipisah kayak atau ya di antara mereka dijelasin loh dia gemes lah. Gak apa-apa lah atau bisa kamar kayak gitu kan, itu nanti jalan-jalan bareng demi anak-anak. Ya gini apapun kita doain yang terbaik lah Bekti. Mau gimana ya Mas ya, mau apapun itu yang penting aku doain pilihan yang terbaik buat kamu. Yang penting sekarang yang kamu bikinin tuh adalah sehat. Bisa balik lagi kayak dulu lagi. Terus kalau udah sehat jangan kerja di forsir lagi. Dan besarin anak-anak. Ya betul. Itu udah yang paling penting. Penting walaupun pisah tapi kan tetap mereka orang bisa kita pisahkan juga. Ya hanya the matter of udah nggak bersama, tapi kan untuk membesarkan anak-anak harus tetap bersama-sama. Karena nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas ibu itu loh yang. Dan hanya Bekti dan Dila yang tahu ini adalah pilihan yang terbaik buat kalian atau tidak itu hanya kalian yang tahu. Kita nggak bisa berasumsi ini itu nggak boleh. Iya betul sekali. Jadi mau jalan-jalan, nggak mau umroh? Bagus juga tuh ya. Iya, ini aku mau umroh tanggal 17. Ikut kalau boleh. Kamu udah bisa umroh belum? Kira-kira tahu di naik pesawat boleh belum? Boleh. Ayo aku ajak umroh tanggal 17.
Belum boleh. Kenapa nggak boleh? Kan kalau di atas kan masih ada tekanan udara. Iya, tekanan itu ya. Bisa mempengaruhi ke. Ya, padahal aku tanggal 17 umroh loh. Aku umroh bareng, berdoa bareng. Puasa pertama di Mekah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ya semoga bisa ya. Ya, Ayo. coba bisa tuh. Coba cari janji sama dokter dia Abdul Waluyo. Ya. Kita cek lagi. Ya. Insya Allah diizinkan nanti. Ya. Tuh. Aku insya Allah aku yang ajak. Ya Allah, amin, umroh ya Allah, kali ini. Ayo, Bismillah, semoga bisa ya. Bisa enggak ah? Orang buat ibadah pasti bisa. Amin. Lo bareng sama aku tanggal 17 berangkatnya. Alhamdulillah, senang. Mudah-mudahan kalau bisa sama ya Allah berkah banget. Padahal kemarin baru doa ya Allah ditunjukin itu ya sama temen. Nih, siapa tahu di sana juga dapet keputusan yang lebih baik. Berdoa di sana. Betul, ya kan? betul. Ya Allah, ini kayak mimpinya terwujud ya aku deh. Kalau terjadi ya. Pokoknya kalau aku pasti berangkat. Aku udah ajak kamu nih. Mudah-mudahan sama rumah sakit bisa diizinin. Amin. Apa aku ini pernah mimpi nih kayak gini nih. Mohon maaf ya kalau kita lagi kena seperti ini nih, ada deja vu gitu. Terus aku kayak masuk ke dalam pesawat bareng-bareng sama Ashanti gitu. Berdua ngobrol gitu, duduk sebelah-sebelahan gitu. Karena emang entah pengen ketemu atau pengen apa di pesawat, tapi nggak tahu mau kemana itu. Masya Allah. Masya Allah, kalau emang beneran terjadi, ya Allah itu mah. Amin ya Allah, amin, mudah-mudahan. Luar biasa ya Bu. Amin. Nanti kita duduk sebelahan di pesawat, kita berangkat umroh. Amin ya Bismillah. Allah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aku seneng banget bisa ajak kamu. Mudah-mudahan bisa besok kabarin aku. Yang nonton mudah-mudahan juga doain supaya Bekti bisa ikut berangkat umroh. Amin ya Allah, amin. Terakhir. Kalau anak-anaknya lagi nonton ini YouTube, apa yang mau Bekti sampaikan ke anak-anak? Untuk Daphne sama Abel, insya Allah kalau memang kita bisa ketemu lagi, pokoknya kita bakal senang-senang aja ya nak. Aku ajak kamu mau kemana, kayak mau jalan-jalan, mau kita naik bom car misalnya. Tapi itu aku liatin dari jauh aja ya. Biasanya aku nemenin kamu kan. Takutnya ya belum boleh dentuman itu belum boleh ya nak ya. Terus udah gitu ya, kalau kalian mau mau makan, mau belanja kayak apa segala macam, insya Allah kalau kamu mau bareng-bareng sama ayah, yuk. Pokoknya kita bakal happy ya nak ya. Soalnya katanya Tante Ashanti gak boleh sedih-sedih. Siapa tahu ketemu sama Tante Ashanti ya. Amin. Makasih Tante. Bekti makasih ya udah dateng. Aku Pokoknya yang makasih aku tunggu kabarnya besok. Sehat, jangan sedih, jangan stres, jangan mikir yang aneh-aneh. Yes. Udah dapet kesempatan begini untuk hidup lebih baik, dimanfaatkan. Bukan berarti ngeliat yang buruk-buruk, yang gak enak-enak itu buang. Tahu gak, ini benar-benar kesempatan yang berikutnya ini dibangunkan oleh Allah. Biasanya kan kalau bangun dari tidur itu biasa ya. Ini bangun dari istilahnya pingsan atau kolaps. Tiba-tiba bangun lagi, itu rasanya bersyukur banget. Mudah-mudahan pokoknya kamu banyak yang sayang, banyak yang mendoakan. Terima kasih banyak supportnya ya Bu Santi. Terima kasih. Santi ini lagi. Bu Ashanti. Oke, udah kamu jangan nangis lagi, harus happy. Kan mau umroh. Yes. Bismillah. Oke guys, thank you for watching. Doain semoga kita bisa berangkat umroh bareng sama Bekti. Amin. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.